Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya Arifin Nugroho dan Muhammad Ruzain Alkindi Bastian. Muhammad Ruzain. Kita akan mencoba untuk bercerita pada kesempatan kali ini. Sejarah lagi ya. Sejarah Perang Yarmuk sekarang. Jangan perangnya deh. Kita akan bicara tentang panglimanya. Iya, panglimanya. Siapa panglima yang terkenal? Khalid bin Walid. Khalid ibnul Walid. Nah, sahabat yang dicintai Allah, pasti sahabat pernah mendengar cerita tentang panglima terkenal dalam Islam, Khalid ibn Walid. Khalid ibnul Walid. Nah, sekarang coba kalau ditanya Khalid ibnul Walid ini nama orang tuanya siapa? Walid bin Mughirah. Nama orang tuanya adalah Walid ibn Mughirah. Walid ibn Mughirah al-Makhzumi. Beliau dari suku Makhzum, ya. Dan Walid ibn Mughirah ini adalah petinggi Quraisy. Beliau sangat kaya raya. Ya. Apa kira-kira yang pernah diberikan oleh orang tuanya Khalid? Tahu nggak? Dari kekayaannya apa? Ka'bah apa yang dikasih sama ayahnya Khalid apa aja? Penutup kain Ka'bah. Pada masa itu Al-Walid bin Mughirah ini yang membiayai untuk menyediakan kain penutup Ka'bah. Bahkan kalau ada orang datang ke Mekah untuk melaksanakan aktivitas ibadah, itu makanannya ditanggung oleh Walid ibn Mughirah Al-Makhzumi. Nah, Khalid ibn Walid lahir dari orang tua yang kaya raya. Sehingga akhirnya ketika di masa kecil beliau itu kerjaannya karena kekayaannya sudah cukup, hanya sekedar terus-menerus untuk latihan apa? Strategi, latihan perang. Bahkan ada beberapa riwayat menyebutkan beliau perangnya sampai ke Romawi latihannya. Sampai ke Sasanid yang ada di Persia. Maka jangan heran kalau beliau nanti jadi panglima terkenal. Beliau juga saudara dengan siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Beliau juga saudara dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar itu siapanya ya? Saudaranya sepupunya. Saudara sepupu dengan Khalid bin Walid. Makanya dulu waktu beliau masa kecilnya itu pernah latihan perang gulat. Terus gimana ceritanya? Kakinya Umar dipatahin sama Khalid. Oh iya. Jadi karena namanya latihan ya, sehingga di saat latihan perang itu saking kuatnya gitu. Itu kakinya Umar bin Khattab itu sampai patah kakinya, masya Allah ya. Tapi nggak dendam karena kan namanya latihan ya. Apalagi mereka berdua adalah saudara. Ini Khalid bin Walid lahir kurang lebih 17 tahun sebelum Islam itu hadir ya. Maka ketika Islam itu hadir, Khalid bin Walid itu menjadi pemuda yang masya Allah luar biasa, tangguh. Tetapi dia belum memeluk Islam. Nah, Khalid bin Walid ini masuk ke dalam Islam mendekati Fathu Makkah. Ya, memang terakhir. Dan beliau masuk Islam dengan siapa? Amr bin As. Ya. Juga yang juga membebaskan Mesir dari kependudukan Romawi. Mesir. Amr bin As yang membuka tanah Afrika. Masuk Islam berdua. Nah, begitu masuk ke dalam Islam langsung sama Nabi Muhammad SAW diutus untuk perang Mu'tah. Perang Mu'tah ada di mana? Di Mu'tah di Jordan. Melawan suku Ghassan dan Romawi. Siapa panglima yang ada di perang Mu'tah itu? Ada 3, siapa aja? Ingat? Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha. 3 panglima langsung, dan 3-tiganya meninggal dunia, lalu digantikan dengan Khalid bin Walid yang akhirnya mampu untuk menangkan pertempuran. Gimana, tahu nggak strateginya gimana Khalid bin Walid waktu itu waktu melawan Romawi? Yang perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Berganti-gantian pasukan. Yang belakang dipindahkan yang ke depan. Jadi yang belakangnya dipindahkan ke depan, yang depan dipindahkan ke belakang.
kiri dipindahkan ke kanan dan kanan pindahkan ke kiri. Oh. Dan benderanya yang tadinya merah di sini tukar jadi hijau. Dan jadi di sini jadinya merah, jadi sininya biru. Jadi sininya putih, sininya hitam gitu. Tujuannya apa? Tujuannya Supaya memenangkan Hmm. pertempuran dan musuhnya kaget mengira dapat pasukan yang sangat besar dari besar Madinah. Padahal pasukannya hanya itu saja ya. Iya, Nah itulah akhirnya namanya Khalid bin Walid terkenal di berkibar, sejarah. terkenal di situ. Lalu setelah itu perang Riddah namanya di masa kekhalifahan Abu Bakar. Perang Riddah itu perang apa? Perang Melawan munafik, orang munafik, orang murtad. murtad, nabi-nabi palsu diperangi. Ada perang Yamamah, Nah, ada perang ada perang Ulais, ya. Lis, Ada melawan Musailamah, melawan Tulaiha dan lain yang sebagainya. kita sudah Kemarin bahas ya. bahas, yang kita sudah bahas. Terus perang apa lagi yang paling terkenal? Yang terkenal adalah perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu apa? Perang Romawi dengan Islam. Perang Romawi dengan Islam. Yang mengusir orang Romawi semuanya dari bumi Syam. Siapa aja panglima-panglima perang di perang Romawi? Di perang Yarmuk. Abu Ubaidah bin Jarrah, Kakak Kakak bin Amr Tamimi dan Amr bin As yang tadi kita sudah bahas perjuangannya bersama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menjadi panglimanya ya. Iya. Sedangkan Romawi siapa? Georgius Theodorus, panglima paling terkenal, kepercayaan dari Kaisar Bizantium kala itu. Tapi gimana tuh ceritanya? Akhirnya dia kalah, turun dari jabatan. Dia kalah turun dari jabatan. Yang turun dari jabatan siapa? Georgiusnya. Theodorus ini sampai mati dia kafir apa? Muslim dia. Masuk Islam ya? Masuk Islam dia. Gimana itu cerita masuk Islamnya Georgius? Dia di perang itu dia masuk Islam itu dia. Tengah-tengah peperangan itu dia masuk Islam. Dia ketemu Khalid. Ya ketemu Khalid. Terus? Habis itu masuk Islam, habis itu syahid melawan bangsanya sendiri. Oh, jadi dia masuk Islamnya karena dakwah dari Khalid ya? Iya. Tahu nggak julukannya Khalid apa? Saifullah. Pedangnya Allah. Al-Maslul yang terhunus. Ya. Iya. Nah, habis selesai dari perang Yarmuk bagaimana ceritanya Khalid? Khalid bin Walid ya diturunkan dari jabatan, diperintah oleh Khalifah Umar bin Khattab, saudaranya sendiri, dan diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Masya Allah. Dan tidak, dia kalau gitu nggak apa-apa, saya tidak itu. Tapi Abu Ubaidah juga nggak mau sebenarnya, dia maunya tuh dia nggak mau jabatan gitu loh. Dia nggak mau ganggu posisinya Khalid gitu. Nah, terus waktu Khalifah Umar bin Khattab datang ke rumahnya Abu Ubaidah bin Jarrah itu, cuma ada Quran sama pedang sama tameng aja. Saking Abu Ubaidah betul-betul beliau sabar ya. Dan akhirnya Khalid juga tidak masalah ya waktu dia diturunkan. Dia bilang apa? Aku bukan berperang karena Umar, tapi karena Allah. Aku berperang karena Allah atau Tuhannya Umar ya, sehingga terus berperang. Terus akhirnya dari situ pindah kemana? Ke Homs. Syam. Di Syam, Homs ya. Terus beliau menetap di situ. Sampainya meninggal di situ. Di Homs. Dan akhirnya Umar bin Khattab di Madinah juga mendoakan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid meninggal di peperangan. Tidak, dia kan keadaan selamat. Oh, dia meninggal di rumah ya. Di rumah. Masya Allah, padahal panglima perang. Tapi Khalidnya itu sebenarnya dia sedih dalam hatinya karena dia ada di medan-medan jihad itu, momen-momen jihad itu gak ada yang menghantarkannya ke syahid. Jadi sebenarnya dia pengen supaya dia itu bisa syahid. Iya. Tapi Allah belum takdirkan ya. Iya. Masya Allah. Padahal di tubuhnya ada banyak tebasan pedang. Ada berapa? Ada banyak banget. Ada yang di sini, ada di sini. Masya Allah. Tapi beliau
insya Allah dapat pahala syahid. Mudah-mudahan kita semua sahabat yang dicintai Allah mampu untuk terus mendalami kisah dari para sahabat yang mulia, sehingga insya Allah dengan kisah-kisah itu membuat kita makin dekat dengan orang-orang yang paling mulia di sisi Nabi SAW, dan mudah-mudahan dengan itu kita pun menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi dalam kisah-kisah sahabat Nabi, panglima-panglima, bahkan mungkin nanti cerita para nabi bersama dengan saya Arifin Nugroho dan Maturdan Alkeni Bestian, dan berjumpa lagi di Arifin Nugroho Channel. Arifin Nugroho Channel, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.